Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sumadayo, NIM 2020-206. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh cendekiawan Muslim, yaitu Ibnu Tufail. Ya, saya akan menjelaskan tentang biografinya, sedikit karya dan pemikirannya. Di sini nama lengkap dari Ibnu Tufail yaitu Abu Bakar Ibnu Abdullah Al-Malik binti Muhammad Ibnu Tufai. Ia lahir di Guadix atau Arab Wadi Asy, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Dalam bahasa Latin, Ibnu Tufail populer dengan sebut Abu Bakar. Pada masa Khalifah Abu Yakub Yusuf, Ibnu Tufail mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintahan. Pada pihak lain, Khalifah sendiri mencintai ilmu pengetahuan dan secara khusus adalah peminat filsafat serta memberi kebebasan berfilsafat kepada masyarakatnya. Sikapnya itu menjadikan pemerintahnya sebagai pemuka pikiran filosofis dan membuat Spanyol seperti dikatakan Erbrifault sebagai tempat kelahiran kembali negeri Eropa. Pada mulanya, Ibnu Tufail aktif bekerja sebagai dokter dan pengajar. Lalu ia beralih profesi sebagai sekretaris pribadi penguasa Granada pada tahun 549 Hijriah atau 1954 Masehi. Ia dipercaya sebagai sekretaris gubernur wilayah Ceuta dan Tegir, Maroko, atau sekarang disebut Maroko, negara Maroko. Sedang gubernur itu merupakan putra dari Abdul Al-Mukmin, seorang pendiri daulah Muwahhidun yang berpusat di Marrakesh, Maroko. Pada tahun 558 Hijriah atau 1163 Masehi, ia ditarik ke Marrakesh dan diangkat sebagai hakim sekaligus dokter untuk keluarga istana. Ibnu Tufail sempat memperkenalkan Ibnu Rushd kepada Abu Yakub Yusuf pada tahun 1969 Masehi. Bermula dari perkenalan itu, Abu Yakub Yusuf menyarankan Ibnu Rushd lewat Ibnu Tufail agar mengulas karya-karya Aristoteles. Berikut itu karya dari Ibnu Tufail. Sebagaimana di awal bahwa tidak banyak karya Ibnu Tufail, bahkan hanya satu yang tersisa sampai hari ini, yaitu Risalah Hai Ibnu Yaqzan. Terdapat dua tulisan dengan judul Hai Ibnu Yaqzan, yaitu versi Ibnu Tufail dan versi Ibnu Sina. Namun Ibnu Sina lebih dulu memakai judul tersebut, kendati versinya berbeda-beda. Dalam risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina, Hai Ibnu Yaqzan dilukiskan sebagai seorang syekh tua yang di tangannya tergenggam kunci-kunci pengetahuan yang ia terima dari bapaknya. Syekh tua adalah seorang pengembara yang dapat menjelajahi semua penjuru bumi. Dan disebutkan dalam Ibnu Sina bersama kawan-kawannya dalam suatu perjalanan berjumpa syekh tua tersebut, dan terjadinya dialog syekh tua dan dengan nama Hai Ibnu Yaqzan. Dalam karya tulis Ibnu Sina itu merupakan tokoh simbolis bagi akal aktif yang selain berkomunikasi dengan para nabi juga berkomunikasi dengan para filosof. Berbeda dengan Ibnu Sina, cerita tentang Hai Ibnu Yaqzan dalam tulisan Ibnu Tufail yaitu dilukiskan sebagai seorang bayi laki-laki yang berada di sebuah pulau yang pernah dihuni oleh manusia. Bayi tersebut boleh jadi muncul karena terbentuknya pencampuran tanah dan air sedemikian rupa hingga cocok untuk dimasukkan jiwa manusia sehingga munculnya bayi itu. Atau boleh jadi ia adalah bayi hasil pernikahan sah secara rahasia antara saudara perempuan seorang raja dengan anggota keluarga istana pulau lain. Karena takut pada raja, bayi tersebut dimasukkan ke dalam peti dan dilepas terapung di laut. Arus gelombang membuat peti itu terdampar di pulau di antara pulau-pulau yang terletak di bawah garis khatulistiwa. Bayi tersebut akhirnya ditemukan oleh seekor rusa yang kehilangan anaknya. Ketika umurnya semakin matang, timbul keinginan yang luar biasa untuk mengetahui dan menyelidiki sesuatu yang tidak dimengertinya.
dia melihat bahwa binatang tersebut menutup tubuh alami dan alat pertahanan diri sehingga mampu menghadapi lingkungan, sedangkan dia sendiri tidak punya pakaian sebagai penutup tubuh dan juga tidak ada senjata untuk mempertahankan diri. Karena itu, dia pertama-tama menutup tubuhnya dengan daun-daunan, kemudian dengan kulit binatang yang sudah mati, serta menggunakan tongkat untuk pertahanan diri. Secara berangsur-angsur, dia juga mengenal akan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Dia menemukan api yang dianggapnya sebagai gejala kehidupan, kemudian dia tahu akan manfaat bulu binatang, dia tahu cara bertenun, dan mampu membangun sebuah gubuk untuk tempat tinggalnya. Rusa yang mengasuhnya pengaruhnya semakin lemah, tua, dan akhirnya mati. Terhadap kejadian ini timbul keinginan untuk mengetahui rahasia tentang kematian. Maka tubuh binatang itu pun dibelah untuk mengetahui apa yang terdapat di dalamnya. Dari penyelidikan secara cermat diketahui bahwa penyebab kematian karena tidak berfungsinya jantung sehingga roh keluar dari tubuh. Karena itu, kematian pada dasarnya karena tidak ada persatuan jiwa dan dengan tubuh. Walaupun yang mati itu tubuhnya nampak masih utuh, dia meneruskan studinya dengan mempelajari tentang logam, tumbuh-tumbuhan, dan berbagai ragam jenis binatang. Dia juga dapat menirukan bunyi binatang yang ada di sekitarnya. Setelah itu, dia mengarah perhatiannya pada fenomena angkasa dan keanekaragaman bentuk. Dalam keanekaragaman tersebut, ternyata terdapat keragaman yang pada hakikatnya adalah satu. Akhirnya dia berpendapat bahwa di belakang yang banyak itu terdapat asal, yaitu satu, punya kekuatan tersembunyi, unik, suci, dan tak dapat dilihat. Inilah yang disebut penyebab pertama adalah pencipta dunia ini. Kemudian dia merenungkan tentang keadaan dirinya, caranya memperoleh pengetahuan sehingga akhirnya dia dapat pengertian tentang makna substansi, komposisi materi, bentuk jiwa, dan keabadian jiwa. Dia juga memperhatikan sungai yang mengalir dan menelurusi asal usul air tersebut. Dari situ diketahuinya bahwa pada dasarnya air tersebut berasal dari suatu sumber yang sama yang sama. Dia mengambil kesimpulan bahwa manusia pun asal usulnya adalah satu. Perhatian selanjutnya ditunjukkan kepada langit, gerakan bintang, peredaran bulan, serta pengaruhnya pada dunia. Dari situ nampak adanya keindahan, ketertiban, dan tanda-tanda penciptaan. Dalam hal tingkah lakunya terhadap lingkungan, Hai berusaha menghindari untuk membunuh binatang, memakan hanya buah yang masak, dan menanam bijinya agar dapat tumbuh dengan baik. Dia juga memakan sayur-sayuran namun tidak makan daging binatang kecuali keadaan memaksa. Dari pengamatan yang bersifat fisik yang menggunakan argumen logis dan eksperimen objektif, dia beralih sebagai pencari Tuhan melalui perenungan rohani, karena menurut dia alam semesta ini merupakan pencerminan Tuhan. Dalam pencarian tentang wujud Tuhan itu, akhirnya dia berhasil menemukan itulah objek pengetahuan tertinggi. Tujuan akhir mencari kebenaran adalah dianggapnya itulah objek pengetahuan tertinggi. Tujuan akhir mencari kebenaran adalah jalan pemusnahan diri atau penyerapan dalam Tuhan yang berujung pada kehidupan mistik. Namun dia tidak menyebut dirinya Tuhan karena Tuhan selalu membimbing ke jalan yang benar. Di sebuah pulau lain dekat dengan pulau di mana Hai bin Yakjan tinggal, terdapat penduduk yang memeluk agama dari nabi terdahulu. Namun pengetahuan mereka terhadap agama sangatlah dangkal dan tidak bersifat rohani. Namun terhadap dua orang Asal dan Salaman yang menonjol karena pemahaman tentang agama. Salaman cenderung untuk memahami agama secara lahir, sedangkan Asal lebih suka penghayal secara rohani. Karena itu Asal lebih suka menyepi untuk bermeditasi dan sembahyang, dan bermaksud pindah ke pulau yang di sekitarnya tidak berpenghuni Hai yang menetap. Dari sedikit cerita tentang karya Ibnu Tufail, tentang risalah tentang kisah Hai bin Yakjan itu,
Ibnu Tufail di situ menceritakan tentang bagaimana Hai Ibnu Yaqza mencari sang pencipta bumi dengan cara-cara dengan dia melihat fenomena-fenomena yang ada di bumi dengan dengan matanya sendiri. Dia melihat bagaimana manusia itu mati, dia dapat mengetahui bagaimana cara membangun gubuk walaupun dengan kayu. Dia melihat bagaimana air mengalir dan beberapa peristiwa lainnya. Di situ Ibnu Tufail dalam tulisannya menceritakan bahwa Hai Ibnu Yaqzan melihat fenomena-fenomena di bumi ini dengan pemikiran yang logis dan dengan sesuai dengan apa yang dia lihat, sampai pada tahap dia mencari kebenaran dengan jalan pemusnahan diri atau penyerapan dalam Tuhan yang berujung pada kehidupan mistik, yang ketika itu dia bertemu dengan dua orang, yaitu Asal dan Salaman, yang di antara keduanya itu menonjol pemahaman tentang agama tapi sedikit berbeda, yaitu Salaman cenderung untuk memahami agama secara lahir, sedangkan Asal lebih menyukai penghayatan secara rohani atau secara menyepi gitu. Selanjutnya itu pengaruh Ibnu Tufail dalam dunia Islam. Pengaruh Ibnu Tufail dalam masyarakat Islam, yaitu dalam filsafat Islam. Walaupun demikian, filsafatnya tidak bisa lepas dari pengaruh yang masuk ke dalam, baik dari tradisi filsafat Yunani maupun tradisi filsafat Timur, karena filsafat Yunani juga berpengaruh oleh filsafat Timur. Hal ini secara gini dijelaskan oleh Joel L. Kramer bahwa filsafat Yunani seperti Empedokles telah belajar kepada Luqman sang filsafat, Luqman al-Hakim, di Syiro Palestina pada masa Nabi Daud, dan Pythagoras diyakini telah belajar fisika dan metafisika pada murid Nabi Sulaiman di Mesir dan belajar geometri pada orang-orang Mesir. Kemudian para filsafat itu membawa tradisi filsafat yang mereka serap dari Timur menuju Yunani untuk dikembangkan lebih lanjut. Walaupun demikian, terkait karya Ibnu Tufail, Hai bin Yaqut hampir dapat dipastikan bahwa karya Ibnu Tufail ini tidak dipengaruhi oleh Yunani ataupun pengaruh filsafat Timur lainnya. Sebaliknya, ia justru memberi pengaruh besar pada gaya penulisan filsafat melalui cerita, roman, atau novel gitu. Pengaruh tersebut dapat dilihat misalnya dari penerjemahan Hai bin Yaqzan ke banyak bahasa. Karya ini telah terjemahan ke bahasa Latin oleh Giovanni Pico della Mirandola pada abad 15 sebagai karya besar magnum opus yang menjadi referensi utama pada masa itu. Hai bin Yaqzan juga diterjemahkan oleh Edward Pocock juga dalam bahasa Latin. Edward Pocock memberikan catatan khusus pada terjemahan tersebut dengan menyebut Ibnu Tufail sebagai Philosophus Autodidactus, Al-Philosophus Al-Mu'alim Nafsaha.
atau sang filsafat otodidak, satu bentuk apresiasi tersendiri yang diberikan pada Ibnu Tufail. Hai bin Yaqzan kemudian juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Simon Oakley dengan judul The Improvement of Human Reason pada tahun 1708, kemudian disusul oleh edisi barunya dengan judul The History of Hai Ibnu Yaqzan pada tahun 1926. Mungkin itu saja dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.